kepada keduanya. Dan hari ini kami tegaskan pula, khusus respons Yani Parhasiolan, bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku, baik dengan KUHP lama maupun KUHP yang baru, baik sebelum KUHP lama diubah menjadi KUHP baru, pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas 5 tahun. Oke, siapa yang kasih komando? Sudah siap? Oke, ya. Aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah memenuhi undangan kami, dan hari ini ada dua agenda sekaligus yang ingin kami berikan statement, dan ini juga penting untuk disampaikan kepada publik seluruh rakyat Indonesia mengikuti perjalanan perjuangan untuk membongkar ijazah palsu di kasus ijazah saudara Joko Widodo. Yang pertama tentu berkaitan dengan WL, nanti akan ada report terkait apa yang menjadi kewajiban klien kami, Pak Roy Suryo, Bu Kurniati Royani, Pak Rizal Fadila, dan Bang Rustam Effendi yang memang dengan status tersangka ini memiliki kewajiban untuk WL atau wajib lapor. Yang kedua, kami ingin memberikan respon terhadap dua hal. Yang pertama berkaitan dengan informasi atau kabar tentang diterbitkannya SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan terhadap saudara Rismon Yani Parhasiolan. Dan kedua, kami juga ingin memberikan tanggapan terkait putusan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta atau Solo yang memberikan putusan NO atau tidak dapat diterima. Baik, beberapa hal yang ingin kami tegaskan adalah yang pertama, bahwa kami sekali lagi menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan restoratif justice haruslah mengikuti prosedur, tahapan, dan substansi dalam memperolehnya, juga substansi dari sisi implikasinya. Dalam konteks memperolehnya, kita tahu bahwa restoratif justice yang semula telah diberikan kepada saudara Egy Sujana dan juga Damai Harilubis itu tidak memenuhi syarat, cacat baik secara formil maupun material. Secara formil, di sana tidak ditemukan kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak, padahal dokumen kesepakatan itu penting. Sementara di sisi substansinya juga tidak pernah memberikan permintaan maaf, dan Jokowi juga tidak pernah menerima permintaan maaf dari Egy Sujana. Dasarnya hanyalah kesepahaman yang kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan understanding atau kesepahaman tentang restoratif justice itu. Dan tentu saja secara formil juga tidak bisa dikeluarkan karena substansi daripada pasal yang menyebabkan saudara Egy Sujana dan juga Damai Harilubis itu lebih dari 5 tahun ancaman pidananya di pasal 160 KUHP yang saat itu. Dan karena itu saat itu yang belum ada konversi menuju pasal-pasal KUHP yang baru, semestinya tidak bisa diberikan kepada keduanya. Dan hari ini kami tegaskan pula, khusus respons Yani Parhasiolan, bahwa terhadapnya ada ketentuan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang tetap berlaku, baik dengan KUHP lama maupun KUHP yang baru, baik sebelum KUHP lama diubah menjadi KUHP baru. Pasal 32 dan 35 itu tetap ancaman pidananya di atas 5 tahun. Yakni pasal 35 itu ancamannya 12 tahun, dan pasal 32 itu ancaman pidananya 8 tahun. Itu artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rismon Yani dan kuasa hukumnya yang sebelumnya adalah bagian dari tim kami sebelum membelot dan berkhianat kepada kami, ya, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan kalau nantinya ada rilis resmi dari Polda Metro Jaya yang mengkonfirmasi tentang adanya SP3 terhadap Rismon Yani, maka kami tegaskan bahwa hari ini negara kita tidak lagi negara hukum. Panglima di negeri ini bukan lagi hukum. Tidak ada kedaulatan hukum, tapi yang ada adalah kedaulatan Jokowi. Hukumnya hukum Jokowi, karena semua itu bisa dikerjakan terlepas tidak ada aturan yang mengatur sepanjang dikehendaki oleh saudara Joko Widodo. Dan karena itu, secara formil, secara proses dan prosedur, kami nyatakan bahwa SP3 baik yang sebelumnya telah diberikan kepada Egy Sujana dan juga terhadap Damai Harilubis, atau hari ini yang kabarnya sudah diberikan kepada Rismon Yani dengan ketentuan pasal 32 dan 35 yang di atas 5 tahun, yakni 12 tahun penjara, kami nyatakan tidak sah. Dan kalau tetap dikerjakan dan dianggap sah, maka ini yang kami sebut bahwa negara tidak lagi berada di bawah kendali hukum. Tidak ada lagi kedaulatan hukum, dan dalam proses penegakan hukum yang menjadi panglima bukan lagi hukum, tetapi yang menjadi panglima adalah Joko Widodo. Selanjutnya, masalah utama dalam perdebatan
kontroversi ijazah ini kan adalah ijazah. Apakah kemudian dengan adanya restoratif justice baik terhadap Egy Sujana atau Damai Hari Lubis, dan kalau nantinya ditambah dengan Rizwan Sianipar Hasiolan, itu akan bisa merestorasi ijazah yang bermasalah menjadi asli? Jadi konteks penerapan pasal juga tidak bisa gebiah uyah. Ada pasal-pasal yang memang tidak bisa direstorasi. Kalau persoalannya Rizwan Sianipar, Egy Sujana yang menipu saudara Joko Widodo dengan kerugian 5 miliar rupiah, lalu dia minta maaf karena sudah menipu, lalu 5 miliar itu dikembalikan, lalu diberikan permaafan dan diterima ganti kerugian 5 miliar itu, maka wajar kalau yang seperti ini terjadi restoratif justice. Ada pemulihan terhadap kerugian 5 miliar yang tadinya ditipu. Nah, dalam hal kasus ijazah palsu, apakah dengan permohonan maaf bahkan mengubah penelitian dari yang sebelumnya palsu menjadi asli, itu mengubah dokumen yang bermasalah menjadi asli? Itu merubah keyakinan publik masyarakat rakyat Indonesia. Oh, karena Rizwan sudah mengakui asli, jadi asli. Dengan atau tanpa penelitian Rizwan Sianipar, memang ijazah ini bermasalah. Dan benar kata Pak Yusuf Kalla, setidaknya saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sehingga publik menjadi yakin bahwa keyakinan yang selama ini ijazah ini bermasalah memang benar-benar bermasalah. Kenapa? Karena ternyata di dalam proses gelar perkara khusus, kami yang diberikan akses untuk bisa melihat ijazah tersebut, kami ingin tegaskan dan kabarkan kepada seluruh rakyat bahwa ijazah yang dimaksud adalah sama, yakni ijazah dengan foto yang ada laki-laki berkacamata dan berkumis tipis yang selama ini sudah beredar luas dan kemudian terkonfirmasi selama ini juga oleh sejumlah rekan-rekan kita baik dari Bon Jovi dan yang lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang baik KPU maupun KPUD. Sayangnya UGM masih menutupi karena UGM terakhir masih mengadukan banding, akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa informasi publik di KIB. Dan saya ingin tegaskan lagi bahwa dengan demikian bahwa sejatinya restoratif justice ini adalah manuver lanjutan dari saudara Joko Widodo yang dia kebingungan. Sekali lagi, saudara Joko Widodo kebingungan. Saya bisa analogikan kebingungannya Joko itu mirip kebingungannya Donald Trump. Jika Donald Trump kebingungan bagaimana mengakhiri perang dengan Iran karena dia yang memulai tapi dia bingung, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi gencatan senjata, merengek-rengek kepada Iran agar terjadi akhiri peperangan, tapi tidak mungkin, tidak bisa. Maka hari ini kebingungan Donald Trump untuk mengakhiri perang hingga akhirnya dia melakukan apa yang disebut dengan ini perang semesta dengan cara apa? Membabi buta, yakni dengan melakukan blokade total kepada Selat Hormuz yang dampaknya bukan hanya pada Iran, tapi seluruh negara-negara dunia yang aktivitas vital dari perdagangan dan energi mereka, kapal-kapal niaga mereka, kapal-kapal tanker mereka melewati Selat Hormuz. Dan ini juga terjadi kepada saudara Joko Widodo. Saudara Joko Widodo yang mengawali pertarungan ini, peperangan ini, masalah ijazah palsu ini, dengan membuat laporan polisi pada tanggal 30 April 2025 yang lalu, melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dengan tuduhan fitnah dan pencemaran, karena menyampaikan pernyataan hasil penelitian ijazah saudara Joko Widodo palsu dianggap sebagai fitnah dan pencemaran. Tetapi hari ini dia kebingungan, bagaimana mengakhiri. Dan salah satu cara dia untuk bisa mengakhiri adalah mencari perdamaian dengan para pihak dengan modus apa? Mengancam dan memberikan iming-iming. Mengancam kalau dilanjutkan akan masuk penjara, memberi iming-iming kalau mau damai dapat SP3. Dan sebagian dari pejuang-pejuang itu sudah lemah, sudah tewas dengan iming-iming selembar dokumen SP3 mengakui ijazah itu asli. Ada sebagiannya tidak mengakui, tapi akhirnya dia juga tunduk datang ke Sulu. Jadi sekali lagi kita jangan mau dibodoh-bodoh kepada seluruh rakyat, nggak bisa ini. Dan hari ini sebenarnya mengkonfirmasi kegalauan, ketakutan, kekhawatiran saudara Joko Widodo. Karena apa? Karena kalau sampai ke pengadilan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, ijazah yang selama ini dia sembunyikan, selama ini dia tidak mau tunjukkan di pengadilan manapun, tidak dia tunjukkan di pengadilan Gus Dur, tidak dia tunjukkan ke pengadilan Bambang Tri, tidak pula dia tunjukkan pada pengadilan Surakarta yang digugat oleh Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan, itu mau tidak mau terpaksa harus ditunjukkan di pengadilan. Kenapa? Dia akan termakan oleh adagiumnya, siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan, siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Karena Jokowi yang menuduh ada fitnah dan pencemaran, maka Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli sehingga ada unsur fitnah di sana, dan Jokowi harus membawa ijazahnya ke pengadilan. Dan pertanyaannya, apa yang terjadi setelah ijazah itu ada dan dihadirkan di pengadilan? Maka keyakinan publik ini akan makin meluas bahwa ijazah tersebut palsu, karena ternyata barang yang selama ini disimpan, ditutup-tutupi, itu tidak jauh beda atau sama persis dengan apa yang sudah dilihat masyarakat yang ada di berbagai platform sosial media.
Jadi kalau tidak bisa lanjut ya harus ada hentikan, tapi kalau dihentikan dengan cara mencabut, malu dong. Sama seperti Donald Trump, kalau tiba-tiba pulang, nggak lagi melanjutkan perang, malu kan kalau nggak ada alasan gitu. Tapi kalau dilanjutkan babak belur, Donald Trump pun begitu, kalau dilanjutkan babak belur, harga BBM di Amerika dan komoditi barang di sana saja udah 2-3 kali lipat harganya. Sama juga Jokowi ini udah habis ya, kata Pak JK, kan kalau ngabisin pengacara bisa puluhan miliar, ini udah habis banyak. Tapi tidak menambah keyakinan publik atas keyakinan ijazah itu asli. Maka berulang kali saya sampaikan, Saudara Joko Widodo keliru menempuh jalan panjang yang melelahkan kepada seluruh rakyat untuk meyakini ijazah yang asli dengan cara melaporkan warga negara ke polisi, memenjarakan anak bangsa yang pernah menjadi warga negara. Semestinya sejak awal dia menempuh jalan yang simpel seperti yang disampaikan oleh Pak JK, menunjukkan ijazahnya, mungkin sejak awal ini bisa berakhir. Tapi hari ini kenyataannya setelah kami akses di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, maka meskipun menunjukkan di pengadilan, kami yakin ini tidak akan pernah selesai. Maka dia berusaha. Modusnya adalah menekan agar terjadi perdamaian, restoratif justice, sehingga dia akan berwibawa mencabut perkara karena ada perdamaian, semua restoratif justice, jadi demi persatuan, saya cabut laporan. Seolah-olah demikian. Tapi karena ini tidak bisa, hanya mampu menarik Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismond Syarifar, maka kemungkinan ini akan sulit untuk terrealisasi, maka dia akan berburu restoratif justice yang lain. Dan ini terus terjadi. Kemudian selanjutnya, Saudara Joko Widodo juga mempertimbangkan bahwa restoratif justice ini nggak akan laku. Sudah selesai, hanya 3 ini saja. Maka dia berusaha melakukan apa yang kami sebut dengan ekstensifikasi masalah, ekstensifikasi kasus, memperlebar serangannya kemana-mana, sampai Pak JK dituduh membiayai. Sampai hari ini yang mempersalahkan video Pak JK saat ceramah di UGM adalah orang-orang yang dulu ada di kubu Jokowi. Jadi buzzer-buzzer Jokowi semuanya. Jadi negara kita menjadi rusak karena banyak buzzer itu di era Joko Widodo. Orang-orang dari PSI dan seterusnya. Jadi sekali lagi, jangan dikatakan oleh kubu Jokowi bahwa kita takut untuk sampai ke pengadilan. Justru kita tunggu-tunggu. Hari ini sampai setahun kasus ini nggak sampai ke pengadilan, itu adalah konfirmasi Joko Widodo yang ketakutan. Kenapa? Karena Joko Widodo masih berasumsi, berangan-angan, bahkan berhayal. Kalau dia melaporkan polisi Pak Roy, lalu Pak Roy langsung ketakutan, buru-buru datang ke Solo, nyembah-nyembah Jokowi. Nyuwun ngapunten Pak Jokowi, agung sih Samudra Pangarasmi, kula nyuwun pangapunten, mohon maaf sekali ijazah panjenengan asli. Ternyata itu tidak terjadi. Maka dilur-ulur nih permainan ini sampai 1 tahun. Tapi ingat, karena ini tidak terjadi, maka ekstensifikasi diharapkan terjadi eskalasi yang meluas, terjadi apa yang disebut dengan kegaduhan secara meluas, maka diharapkan akan ada intervensi kekuasaan melalui proses apa yang disebut dengan deponering, penghentian kasus atas kepentingan publik. Karena dengan deponering seolah-olah ijazah Jokowi sudah dibuktikan asli. Kenapa? Dalam konteks deponering berbeda dengan SP3. SP3 itu belum dibuktikan, belum P21. Deponering sudah ada bukti P21, tapi tidak dilanjutkan dengan alasan akan ada kegaduhan. Jadi demi kepentingan umum. Karena itu negara tidak boleh mengambil pilihan ini. Biarkan Jokowi melanjutkan, biarkan Jokowi hadapi. Dan hari ini ternyata ketika kita mendapatkan banyak dokumen yang berkaitan dengan ijazah Saudara Joko Widodo, makin mengkonfirmasi ijazah itu bermasalah. Sebab kalau ijazah itu asli, tentu UGM tidak perlu banding, tidak perlu ke Petun. Sampaikan saja kepada Bon Jovi, ini loh dokumen dulu diminta, ini foto yang saat wisuda, ini ijazahnya, ini skripsinya, ini saat pendaftarannya, bahkan ini bon saat Jokowi di kantin beli bakso tapi belum sempat bisa dibayar, ini bonnya misalnya kalau untuk meyakinkan. Kan untuk meyakinkan banyak cerita, sampai Jokowi sekarang kan dipanggil Jack. Oi, halo Jack ya. Mana? Cerita-cerita ngarang ini kan dalam rangka untuk meyakinkan. Ya sudah, kasih saja kalau memang ada dokumen, tapi kami yakini itu tidak ada. Karena itulah UGM mengambil upaya hukum, melakukan banding melalui gugatan PTN. Nah, karena itu terakhir, kami menegaskan meskipun ada putusan di Surakarta, saya tegaskan, kami tegaskan putusan itu tidak membuktikan ijazah Jokowi asli. Bahkan putusan itu mengkonfirmasi ijazah Saudara Joko Widodo tidak pernah dihadirkan di persidangan. Putusannya itu hanya NO, yang dipersoalkan oleh hakim itu hanya syarat CLS-nya yang tidak terpenuhi, bukan materi gugatan yang tidak terbukti. Belum masuk kepada materi gugatan, hanya syarat CLS-nya. Dan ini masuk kategori eksepsi. Karena ada keberatan eksepsi dari tergugat, maka yang pertama diadili adalah eksepsinya. Ketika eksepsinya sudah diadili dan dikabulkan oleh hakim, maka tidak perlu lagi mengadili pokok perkara. Jadi status quo-nya sampai hari ini belum ada.
sidang yang mengadili ijazah saudara Joko Widodo. Satu-satunya adalah sidang pidana. Tapi kita lihat apakah Jokowi berani melanjutkan kasusnya. Dan saya tegaskan, Jokowi hari ini sedang ketakutan. Sedang mencari cara jalan keluar. Karena kalau sudah sampai ke persidangan, maka yang menjadi pendakwa bukan jaksa yang mendakwa Mas Roy Suryo, tapi seluruh rakyat yang akan mendakwa saudara Joko Widodo. Karena seluruh rakyat melihat langsung, oh ternyata foto ijazah itu sama seperti yang selama ini sudah beredar. Jadi itu yang kami tegaskan, kalau hari ini nanti ada Polda, sikap ini sekaligus merespon apa yang akan diumumkan Polda yang katanya juga akan mengumumkan SP3-nya respon. Tapi kalau Polda kemudian menginsyafi memang tidak layak, kami bersyukur. Kami akan tarik bahwa sebagian pernyataan kami tentang SOP Sulu, bahkan negara kita adalah negara hukum, ini sudah dikendalikan oleh Jokowi, bisa kami tarik. Bisa kami cabut, bisa kami klarifikasi. Tapi kami meyakini dengan apa yang telah, sedang, dan akan terjadi, kami menegaskan bahwa negara kita hari ini bukan lagi negara hukum dalam konteks ijazah ini ya, tetapi sudah menjadi negara yang tunduk di bawah kendali Joko Widodo. Baik, selanjutnya dari rekan saya, Abdul Ghafur Sangaji, silakan.